Kebanyakan orang merasakan dopamin yang meledak-ledak saat menggesek kartu kredit di kasir. Ada kepuasan instan yang kuat ketika membeli sesuatu yang mereka inginkan, bahkan tanpa direncanakan sebelumnya. Tapi kamu justru merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadamu setelah pembelian impulsif. Bukannya puas, kamu malah gelisah. Pikiranmu langsung menghitung apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan dengan uang itu. Berapa return investasi yang hilang? Berapa waktu kerja yang kamu korbankan hanya untuk membeli benda yang seminggu kemudian kamu tidak akan pedulikan? Dalam neuroscience, ini disebut anticipatory regret atau penyesalan antisipatif. Orang dengan kecerdasan finansial tinggi mengalami sirkuit penyesalan ini jauh sebelum transaksi terjadi, bukan setelahnya. Ini bukan kutukan. Ini adalah sistem peringatan dini yang melindungi kekayaanmu dari impulsmu sendiri. Kebanyakan orang harus gagal berkali-kali untuk belajar pelajaran ini. Otakmu sudah tahu sejak awal. Kamu tidak pernah melihat harga barang sebagai angka semata. Saat kamu melihat sepatu seharga Rp1.500.000, pikiranmu tidak berhenti di sana. Otakmu secara otomatis mengonversinya. Jika penghasilanmu Rp7 juta per bulan, kamu langsung tahu bahwa sepatu itu harga sesungguhnya adalah 6 hari hidupmu. 6 hari kamu tidak bebas, 6 hari kamu terikat pada pekerjaan. Cara berpikir ini disebut opportunity cost awareness, atau kesadaran biaya kesempatan. Ini adalah cara berpikir yang diajarkan di program Emba Jutaan Rupiah, tapi kamu sudah memilikinya secara alami. Ketika teman-temanmu melihat harga tiket konser Rp500.000 sebagai hiburan yang wajar, otakmu melihatnya sebagai 2 hari hidupmu yang sudah kamu jual. Dan kamu secara naluriah memilih dengan sangat hati-hati apakah itu benar-benar sepadan. Inilah mengapa kamu jarang impulsif. Kamu tidak hanya menimbang harganya, kamu menimbang harga sesungguhnya dalam satuan yang paling berharga di dunia, yaitu waktu yang tidak bisa dikembalikan. Bagi kebanyakan orang, ketakutan finansial terbesar mereka adalah tidak punya uang. Ketakutan akan tagihan yang tidak bisa dibayar, ketakutan akan rekening yang kosong. Tapi kamu memiliki ketakutan yang berbeda dan jauh lebih dalam. Yang paling membuatmu gelisah di malam hari bukanlah kehabisan uang, melainkan kehabisan kemajuan. Kamu lebih bisa menerima hidup sederhana dengan penghasilan kecil jika kamu tahu bahwa kamu sedang tumbuh, sedang belajar, dan sedang bergerak maju. Yang tidak bisa kamu terima adalah menghasilkan uang banyak tapi diam di tempat, stagnan, terjebak dalam rutinitas yang tidak membawamu kemana-mana. Psikologi menyebut ini sebagai growth orientation over security orientation, orientasi pertumbuhan di atas orientasi keamanan. Ini adalah mentalitas yang secara fundamental berbeda. Orang dengan orientasi keamanan bekerja keras untuk mempertahankan apa yang mereka punya. Orang dengan orientasi pertumbuhan, seperti kamu, bekerja untuk memperluas siapa yang kamu bisa menjadi. Satu mentalitas membangun dinding, yang lain membangun jembatan. Dan hanya satu dari keduanya yang bisa membangun kerajaan. Saat teman-temanmu memesan makanan yang tidak mereka habiskan, atau membeli gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi sempurna, ada sesuatu di dalam dirimu yang bereaksi secara fisik. Ini bukan iri. Ini bukan pelit. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Otakmu yang terlatih untuk memproses nilai secara akurat langsung mendeteksi ketidaksesuaian. Kamu melihat potensi yang sia-sia, energi yang terbuang, dan keputusan yang akan memperbudak mereka tanpa mereka sadari. Para psikolog menyebut sensitivitas ini sebagai resource awareness, atau kesadaran sumber daya. Kamu membawanya ke dalam kehidupan modernmu. Dan meskipun itu terkadang membuatmu terlihat terlalu serius di mata orang lain, insting inilah yang akan membuat kamu mampu membangun sesuatu yang mereka tidak pernah bisa bayangkan. Saat berita mengabarkan bahwa sebuah perusahaan besar bangkrut, respons kebanyakan orang adalah bergosip tentang dramatisnya kejadian itu. Tapi kamu langsung bertanya pertanyaan yang berbeda. Mengapa ini terjadi? Apa yang terlewatkan sejak 2 tahun lalu? Siapa yang diuntungkan dari keruntuhan ini? Dan pola apa yang bisa aku gunakan untuk menghindari atau bahkan mengambil manfaat dari situasi serupa di masa depan? Ini adalah cara berpikir seorang analis investasi, bukan penonton biasa. Otak kamu secara naluriah bekerja dalam mode pattern recognition, pengenalan pola. Kamu tidak hanya mengonsumsi informasi, kamu membedahnya, mencari sinyal tersembunyi di balik kebisingan. Ini adalah kemampuan kognitif tingkat tinggi yang membedakan investor jenius dari spekulan biasa. Warren Buffett, salah satu investor terbesar sepanjang masa, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan memahami pola masa lalu secara mendalam. Otakmu sudah melakukannya secara otomatis, setiap harinya. Ada tekanan sosial yang luar biasa kuat di sekitarmu.
Teman-temanmu berlomba memamerkan ponsel terbaru, kendaraan terbaru, atau liburan ke destinasi paling Instagramable. Dan secara sosial, mereka mendapat tepuk tangan serta validasi. Tapi kamu tidak bisa memainkan game itu. Bukan karena kamu tidak mampu. Tapi karena di dalam otakmu, ada sebuah mekanisme yang sudah rusak sejak awal untuk kebutuhan validasi eksternal tersebut. Kamu tidak merasakan kepuasan psikologis dari pujian orang asing atas barang yang kamu beli. Yang kamu rasakan hanyalah pengeluaran yang tidak perlu dan perhatian yang tidak diinginkan. Para psikolog menyebut ini sebagai low conspicuous consumption drive, atau dorongan konsumsi mencolok yang rendah. Ini adalah ciri paling konsisten yang ditemukan dalam studi terhadap orang-orang yang berhasil membangun kekayaan lintas generasi. Mereka tidak membangun kekayaan meskipun tidak peduli dengan validasi sosial. Mereka membangun kekayaan justru karena mereka tidak peduli. Dan kamu sudah memiliki fondasi psikologis yang sama. Ada perbedaan fundamental antara orang yang merasa kaya dan orang yang benar-benar kaya. Orang yang merasa kaya mendapat ketenangan dari jumlah uang yang mereka miliki hari ini. Rekening yang penuh, dompet yang tebal, kartu kredit dengan limit tinggi. Tapi kamu berbeda. Yang membuatmu merasa paling tenang bukanlah jumlah uang yang ada, melainkan berapa bulan kamu bisa bertahan hidup dengan nyaman jika semua penghasilan tiba-tiba berhenti hari ini. Kamu memikirkan runway, landasan pacu, bukan saldo. Dalam manajemen keuangan, ini disebut liquidity consciousness, atau kesadaran likuiditas. Ini adalah cara berpikir para CFO perusahaan-perusahaan besar, para manajer risiko, dan para investor kelas dunia. Sementara orang biasa merayakan ketika uang masuk, kamu membangun benteng. Kamu tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi, dan satu-satunya asuransi terbaik yang pernah ada adalah memiliki waktu untuk berpikir jernih tanpa tekanan finansial. Cadangan bukan sekadar uang. Di matamu, cadangan adalah kebebasan. Jika 4 atau lebih dari 7 tanda ini terasa sangat menggambarkan dirimu, kamu bukan orang yang aneh, terlalu serius, atau tidak bisa menikmati hidup. Kamu hanya beroperasi dengan sistem operasi finansial yang jauh lebih canggih dari mayoritas orang di sekitarmu. Dan sistem operasi itu, jika kamu pelihara dengan disiplin, hanya akan membawamu ke satu tempat. Jauh di atas rata-rata. Jika video ini sangat relate denganmu, tekan tombol suka dan pastikan kamu subscribe. Karena di channel ini, kami tidak berbicara pada semua orang. Kami berbicara khusus pada kamu yang sudah tahu bahwa kamu berbeda.